Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai persoalan masyarakat terkait dakwah. Namun sebelumnya kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Reza Jazaanil Husna, lalu ada Mbak Waisa Putri, ada Mas Muhammad Fikriza, ada Iqbal Rilkardo, ada Muhammad Nur Alfi Syahrin, dan saya sendiri Rifki Abdullah Wicaksana. Lanjut pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian persoalan masyarakat terkait dakwah. Nah, sebelumnya kita singgung, apa itu dakwah? Secara bahasa, dakwah ini berasal dari bahasa Arab, dari kata da'a, yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, himbauan, dan menyeru. Secara terminologi atau istilah, dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang tersebut. Dan nantinya orang itu dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Ringkasnya, dakwah itu adanya dai yang menyampaikan atau mengajak kebaikan kepada makmum gitu. Lalu apa itu persoalan masyarakat terkait dakwah? Nah, di era globalisasi ini, untuk berdakwah itu mendapatkan persoalan atau tantangan yang besar karena banyaknya distraksi kepada masyarakat seperti culture strike, yaitu 3F, ada food, fashion, and fun. Sehingga membuat agama dapat tersingkir dari kehidupan sosial masyarakat dan dakwah menjadi tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena dengan adanya culture strike, manusia tidak sedikit yang hanya memikirkan duniawinya saja. Sehingga antara duniawi dan akhirat menjadi tidak seimbang. Gitu. Tidak sedikit juga masyarakat yang telah menjadi korban dari efek globalisasi. Sehingga membuat identitas keislamannya itu mengalami pengaburan atau pudar gitu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wahyu Saputri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih persoalan masyarakat terkait dakwah. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap materi dakwah yang disampaikan. Maksud dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai materi dakwah yang disampaikan itu sendiri adalah si masyarakat tersebut kurang memahami materi yang telah disampaikan oleh dai. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat kurang pemahaman akan agama. Yang kedua yaitu masyarakat menilai dirinya selalu benar dengan ilmunya, sehingga tidak menerima dakwahan dari orang lain. Maksudnya sendiri di sini adalah masyarakat beranggapan atau beropini bahwa apa yang mereka ketahui itu benar, sehingga mereka tidak dapat menerima opini atau masukan dari luar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fikriza. Persoalan selanjutnya adalah multipersepsi yang terjadi akibat penyampaian dakwah yang terpotong-potong. Hal ini terkait penyampaian dakwah melalui media cetak maupun media sosial. Akhir-akhir ini sangat banyak dalam kutip dakwah yang dilakukan di media cetak maupun media sosial. Hal tersebut dikarenakan kemudahan dalam penyebarannya dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Dakwah yang disampaikan dapat berupa teks maupun video, di mana secara psikologis, penyampaian melalui teks ataupun video beserta teksnya akan lebih mudah diserap oleh objek dakwah. Akan tetapi muncul permasalahan baru di mana dakwah yang diberikan terpotong-potong menjadi beberapa bagian ataupun hanya mengutip bagian inti tanpa penjelasan yang lebih mendalam. Hal tersebutlah yang mengakibatkan multipersepsi, sehingga objek dakwah akan mengartikan dakwah tersebut bersesuaian dengan imajinasinya. Kemudian adalah permasalahan masyarakat yang memisahkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan ini banyak terjadi pada masyarakat urban perkotaan, di mana objek dakwah menganggap urusan agama tidak harus diikutkan dengan urusan dunia. Objek dakwah juga menganggap mereka harus menyiapkan waktu untuk menerima dakwah, dikarenakan objek dakwah menganggap dakwah hanya berbentuk ceramah. Jikapun mereka menerima dakwah melalui media cetak maupun media sosial, maka akan muncul permasalahan sebelumnya terkait multipersepsi. Ya, lalu dampak yang terjadi di dalam persoalan masyarakat terkait dakwah. Dampak yang terjadi yaitu dengan adanya persoalan masyarakat terkait dakwah yang terjadi akan memiliki dampak pada masa yang akan datang. Salah satu contohnya adalah persoalan terkait kurangnya pemahaman masyarakat terhadap materi dakwah yang telah disampaikan. Dengan begitu,
dampak yang akan muncul adalah semakin tipisnya pemahaman para kaum muslimin di masa yang akan datang, di mana efeknya akan menciptakan berantai untuk generasi selanjutnya. Lalu, untuk menerima ilmu yang telah terkikis dikarenakan pemahaman generasi sebelumnya yang kurang. Hal ini dapat menimbulkan lunturnya Islam atau dakwah di kemudian hari. Dengan demikian, kita harus menjaga keimanan kita terkait dakwah, agar dampak tersebut tidak terjadi kepada kita. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Iqbal. Baiklah, terima kasih untuk Mas Reza. Selanjutnya, apa saja solusi yang dapat dilakukan? Yang pertama, masyarakat harus berusaha untuk memperbaiki pemahaman mereka. Maksudnya di sini, nantinya saat dai menyampaikan dakwah, masyarakat paham terkait apa yang disampaikan oleh dai dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam proses dakwah, dai diharapkan menggunakan yang unik tanpa menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya dari ini, dakwah dengan metode unik ini dapat membuat mad'u menjadi tidak bosan saat menerima dakwah disampaikan oleh dai, sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dengan dakwah yang disampaikan, dan saat menyampaikan dakwah juga menggunakan metode yang sesuai dengan sasaran dakwanya, apakah anak muda, orang tua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam proses dakwah menerapkan metode humanisasi dan liberalisasi. Maksud dari humanisasi yang artinya yaitu harus memberi kontribusi terhadap nilai-nilai manusiawi dengan lingkungannya, pada nantinya akan menjelmakan struktur sosio-kultural yang sehat dan dinamis serta sejahtera. Yang dimaksud dengan liberalisasi, serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membebaskan manusia dari keterbelengguan berpikir, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan nilai-nilai negatif dari struktur sosio-kultural yang kacau. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alfi. Baik, lanjutan dari solusi sebelumnya itu adalah harus kita sebagai masyarakat atau sebagai manusia itu harus bersifat kritis dan jangan langsung percaya. Seperti contohnya itu beberapa potongan-potongan video dakwah yang ada seperti di TikTok, aplikasi TikTok atau ada di YouTube dan sebagainya itu, kita jangan langsung percaya dan harus bersifat kritis seperti apakah ini sumbernya dari mana, apakah dia apakah yang meng-share ini tahu maknanya, dan mungkin beberapa dari potongan dakwah yang di-share itu mungkin ada ujaran kebencian atau ada adu domba. Jadi kita jangan langsung percaya dan bersifat kritis dan menanyakan sumber dari video dakwah yang aslinya itu seperti apa. Dan yang selanjutnya itu jangan mudah tergoda dengan kehidupan duniawi, karena pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Maksudnya itu kita jangan memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia, karena agama dan kehidupan dunia itu saling sangkut paut seperti kegiatan dunia, dan seperti contohnya sunnah-sunnah Nabi dan Rasul yang kita lakukan pada dunia yang akan berdampak kepada nanti kita pada saat kembali kepadanya, karena kehidupan dunia ini tidak selamanya, tidak abadi, kita hanya sementara dan kita akan kembali kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Rifki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari kami. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.